Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Fadila Sandi, NPM 24230336. Di sini saya akan mempresentasikan dan mengulas pembelajaran IPS di SD, kurikulum merdeka, inovasi dan relevansi. Presentasi ini akan mengulas bagaimana kurikulum merdeka merevolusi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS di tingkat sekolah dasar atau SD, menjadikannya lebih inovatif, relevan, dan menarik bagi siswa. Masuk pada slide pertama, yaitu mengapa kurikulum merdeka untuk IPS di SD. Yang pertama yaitu ada pengembangan potensi. Fokus pada pengembangan potensi unik pada setiap siswa sesuai dengan minat dan bakat mereka. Dan juga untuk pembelajaran kontekstual. Materi IPS disajikan secara relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, menghubungkan teori dengan praktiknya langsung untuk di tingkat sekolah dasar. Yang ketiga, kolaborasi dan kreativitas, mendorong kolaborasi, pemikiran kritis dan kreativitas dengan atau dalam memecahkan masalah sosial. Dan juga kurikulum merdeka menawarkan landasan yang kuat untuk menciptakan pengalaman belajar IPS yang lebih dinamis dan berarti, membekali siswa dengan pemahaman mendalam tentang masyarakat dan lingkungannya. Baiklah, masuk ke slide ketiga, yaitu karakteristik pembelajaran IPS dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Siswa aktif terlibat dalam proyek nyata yang berkaitan dengan isu sosial. Yang kedua, pembelajaran diferensiasi atau menyesuaikan metode dan materi ajar dengan kebutuhan beragam siswa. Yang ketiga, fokus pada kompetensi atau lebih menekankan pada penguasaan kompetensi daripada sekedar menghafal materi saja. Yang keempat atau yang terakhir, fleksibilitas. Guru memiliki keleluasaan dalam mengembangkan modul ajar dan strategi pembelajaran. Pendekatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu siswa dan kemampuan siswa dalam menganalisis fenomena sosial secara mandiri, dan juga memacu siswa untuk rasa ingin tahunya lebih tinggi. Baiklah, masuk ke slide keempat, yaitu konsep esensial, yang dimana profil pelajar Pancasila dalam IPS, yaitu ada global diversity, dan yang kedua yaitu ada community spirit dan independent thinking, dan juga fault morality. Masuk ke slide kelima, yaitu metode pembelajaran aktif dan bermakna dalam IPS SD, yaitu ada diskusi kelompok, yang dimana diskusi kelompok ini mendorong siswa untuk bertukar ide dan argumen secara konstruktif. Dan juga role playing, memungkinkan siswa untuk merasakan perspektif yang berbeda melalui simulasi peran. Dan juga kunjungan lapangan, membawa pembelajaran keluar kelas untuk observasi langsung dan pengalaman nyata. Dan yang terakhir, penceritaan, menggunakan narasi untuk membuat materi IPS lebih menarik dan mudah dipahami siswa. Baiklah, di slide 6 yaitu ada integrasi tema-tema kontekstual dan isu kontemporer. IPS dalam kurikulum merdeka mengintegrasikan isu-isu penting seperti lingkungan, keberagaman budaya, dan kewirausahaan. Ini membantu siswa memahami tantangan dunia nyata dan peran mereka dalam menyelesaikannya. Dan juga di slide ke-7, penilaian autentik dalam pembelajaran IPS kurikulum merdeka. Fokus pada proses dan hasil. Penilaian tidak hanya mengukur hasil akhir, tetapi juga proses belajar siswa, termasuk kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas. Yang pertama, ada yang namanya portofolio, kumpulan karya siswa yang menunjukkan perkembangan belajar. Dan juga
Yang kedua, proyek. Penilaian berdasarkan produk dan proses mengerjakan proyek. Yang ketiga, observasi. Mengamati partisipasi dan interaksi siswa di kelas. Dan juga di slide ke-8, peran guru sebagai fasilitator dan inspirator. Pemandu pembelajaran mengarahkan siswa untuk menemukan pengetahuan dan membangun pemahaman mereka sendiri. Dan juga menciptakan lingkungan inovatif, menciptakan suasana kelas yang kondusif untuk eksplorasi dan eksperimen, dan juga pengembangan potensi. Mengenang dan mendukung bakat serta minat untuk setiap siswa. Guru tidak lagi sekedar menyampaikan informasi, melainkan mitra belajar yang menginspirasi siswa untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan juga di slide ke-9, tantangan dan solusi implementasi kurikulum merdeka IPS SD. Tantangannya yaitu adaptasi guru, memerlukan pelatihan dan pemahaman mendalam tentang konsep baru. Dan juga sumber daya, ketersediaan materi, ajar dan fasilitas yang mendukung. Dan juga evaluasi mengembangkan sistem penilaian yang sesuai dengan pendekatan autentik. Solusinya yaitu pelatihan berkelanjutan atau workshop dan pendampingan bagi guru. Dan juga pengembangan komunitas belajar atau forum berbagi praktik terbaik antar guru. Dan juga kolaborasi kemitraan dengan berbagai pihak untuk pengadaan. Kesimpulannya yang dapat saya simpulkan yaitu IPS SD yang relevan, menyenangkan dan mencerahkan. Pembelajaran IPS dalam kurikulum merdeka di SD dirancang untuk membentuk siswa menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter kuat, peduli sosial, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Ini adalah langkah menuju pendidikan yang lebih relevan dan bermakna. Mari bersama mewujudkan generasi penerus bangsa yang berpengetahuan luas dan berakhlak mulia. Saya Lutfi Sandi. Demikian penyampaian materi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.